Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Azmi. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NIM 220-204-110043. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas tentang takhrij hadis. Di sini sebelum masuk kepada penjelasan selanjutnya, kita akan mengetahui lebih dulu tentang pengertian takhrij hadisnya terlebih dahulu. Nah, dari mana yang kita tahu, takhrij hadis itu takhrij berasal dari kata bahasa Arab yang awal katanya itu yaitu kharaja yakhruju. Lalu takhrij hadis itu maknanya adalah adilalah ala mauqi'il hadis bi maqsadiri al asliyah allati akhrajathu bisanadihi tsumma bayanun martabatihi bil hujjah. Nah, artinya di sini itu adilalah ala mauqi'il hadis itu dalil-dalil yang menunjukkan tempatnya hadis. Jadi dalil-dalil pasti yang menjelaskan bahwa itu tuh hadis. Lalu fi masadiril asliyah atau dari sumber-sumber asli atau primer. Jadi sumber-sumber yang sahih diketahui seperti sumber-sumber hadis dari para nabi, dari para sahabat ataupun dari orang-orang terdekat Nabi seperti Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, lalu allati akhrajathu bisanadihi, yang dari sumber asli itu penulisnya mencantumkan sanad pada diri penulis, summa bayanun, kemudian dijelaskan martabatihi bil hujjah. Dijelaskannya tuh apa? Dijelaskan status hadis tersebut dengan hujjah. Nah, di sini tuh maksud dari masodiril aslih itu sumber-sumber hadisnya itu asli, harus asli atau primer. Nah, contohnya kayak dari kitab Kutubus Sittah, yang dari Kutubus Sittah itu terdiri dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Musnad Ahmad dan lain-lain itu. Lalu penulisnya itu bisa menjadi perawi terakhir hadis yang sangatnya bersambung kepada mereka. Jadi kayak bersambung kepada hadis yang kuat atau sahih perawinya. Lalu adapun tidak bisa melakukan takhrij hadis di kitab Balaghul Maram atau Riyadhus Shalihin karena penulisan tersebut hanya mengutip dan tidak meriwayatkan hadis tersebut. Lalu takhrij hadis itu yang tadi agar lebih jelasnya itu adalah mengeluarkan hadis atau kita tuh mencarinya di kitab-kitab primer atau aslinya yang makhraj sanadnya bersambung kepada sanad yang lain sampai ke Nabi Muhammad SAW, kemudian jelaskan status hadis tersebut dengan hujjah. Apa tujuannya? Tujuannya itu adalah meneliti apakah hadis yang ditakhrij ini otentik atau asli atau primer, yang bukan primer, maksudnya prima. Meneliti apakah hadis yang ditakhrij ini otentik atau yang memang benar-benar berasal dari Nabi atau tidak. Lalu sejarahnya tuh, adapun sejarahnya tuh seperti ketika masa Khalifah Utsman kan beliau terbunuh, lalu kemudian terjadi pertikaian antara Muawiyah dan Sayyidina Ali yang kita ketahui sebagaimana pemeluk yang mendukung atau mensupport Sayyidina Ali itu disebut Syi'ah. Lalu adapun antara Muawiyah dan kelompoknya Sayyidina Ali itu terjadi perpecahan, hingga pada saat itu muncullah atau hadirlah hadis-hadis baru atau hadis-hadis palsu yang dimunculkan dengan alasan politik yang mendukung Ali mengeluarkan hadis tentang
Sayyidina Ali itu yang berhak memimpin, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu perlu dikaji lagi rijalul hadisnya. Nah, adapun metodenya, metode cara mentakhrij hadis itu kayak satu, pertama mengetahui potongan awal matan, kayak kayak setiap kayak contohnya innamal a'malu binniyat kan itu di setiap buku yang mentakhrij hadis ataupun yang mengeluarkan hadis, pasti setiap buku tuh awal pasti ada yang mengeluarkan hadis innamal a'malu binniyat dan bla bla bla, masih panjang lagi tuh, masih pasti ada. Nah, itu dicek di kitab-kitab menurut yang memuat potongan awal hadis tersebut, kayak di Jam'ul Jawami atau Kunuzul Haqaiq min Hadisil Khairul Khalaq gitu, kitab yang berdasarkan matan. Jadi potongan awal tersebut ada di kitab apa saja tuh harus dicari supaya kita tahu asal usulnya, jelas dari mana itu beneran hadis atau hadis asli atau hadis palsu. Lalu adapun kedua itu mencari nama sahabat yang meriwayatkan pertama musnadnya, seperti Aisyah radhiyallahu anha yang seperti saya sebutkan lagi itu kan beliau itu adalah istri Nabi, sudah jelas pasti beliau menjelaskan secara benar, secara sahih apa yang Nabi Muhammad katakan atau jelaskan atau ajarkan. Lalu adapun yang tiga yaitu mengambil tema hadis. Nah, kayak mengambil tema hadis itu kayak contohnya kayak akidah gitu kan, banyak akidah yang disaut pautkan dengan hadis. Nah, itu bisa dicarikan tema hadis dari hadis itu. Lalu yang keempat ada menentukan hadis tersebut mutawatir atau tidak. Jadi harus kuat, kita tuh harus bisa mencari itu kuat atau tidak, itu palsu atau tidak, itu sahih atau tidak. Itu mungkin kurang lebih penjelasan dari saya. Bila ada lebihnya itu dari hal yang saya pelajari, bila ada kurangnya itu dari kekurangan saya sendiri. Mohon lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.